Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Supriyadi dari kelas 3 MKSA. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Oke, untuk soal yang pertama. Sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang sekaligus menjadi bidang jangkauan tugas utamanya atau tugas pokoknya, yaitu antara lain yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Oke, untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas dari OJK itu. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, OJK itu dibentuk dengan tujuan agar yang pertama, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya mengenai tugas dari OJK. OJK itu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, fungsi dari OJK. OJK itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, OJK berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Yang ketiga, OJK berfungsi mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Yang keempat, OJK juga memiliki fungsi dalam hal melindungi konsumen. OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait. Untuk soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah? Dan juga bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah suatu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya di pasar modal tersebut. Kegiatan di pasar modal syariah itu berkaitan dengan perdagangan surat berharga atau efek syariah yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia atau pasar modal syariah Indonesia antara lain yang pertama, saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Nah, terdapat perbedaan dari ketiga instrumen tersebut. Hal itu bisa dilihat dari sifat instrumen, jangka waktu, ketidakseimbangan perdagangan di pasar sekunder, dan jaminan pemerintah. Nah, untuk sukuk sendiri, sifatnya adalah penyertaan terhadap aset SBSN, sedangkan deposito bersifat tabungan dan reksadana bersifat portofolio efek. Terkait dengan tenor, sukuk dapat memiliki tenor yang mencapai 2 tahun, sedangkan deposito terbagi menjadi 3, 6, atau 12 bulan. Berbeda lagi dengan reksadana yang tenornya
tak terkalahkan dengan masing-masing orang. Selanjutnya, imbalan dari sukuk setiap bulan, sedangkan deposito ketidakseimbangannya berupa bunga yang dapat berubah-ubah setiap saat. Nah, untuk reksadana sendiri, ketidakseimbangannya itu bersifat NAB atau nilai aktiva bersih, atau sesuai dengan dana yang dikelola manajer investasi. Sukuk dan deposito itu tak bisa dikendalikan di pasar sekunder, sedangkan reksadana syariah itu bisa dikendalikan. Nah, untuk selanjutnya itu mekanisme pasar modal syariah. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi tersebut itu berbasis non-riba. Yang kedua, hanya memperjualbelikan efek syariah. Yang ketiga, terhindar dari praktik spekulasi. Yang keempat, hanya perusahaan yang sesuai dengan syariah. Dan yang kelima, akte penjualan atau akte jual beli berdasarkan pada akad yang jelas. Oke, untuk soal yang terakhir, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Nah, asuransi syariah sendiri itu adalah suatu usaha saling melindungi atau tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset, dana atau tabaruk. Jadi di dalam asuransi syariah itu pada dasarnya dana tersebut itu bisa saja dibawa di tengah jalan. Hal ini biasanya terjadi masalah di mana nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran premi ataupun mengundurkan diri ketika kontrak belum habis. Maka dana akan dikembalikan. Namun demikian, hal ini tidak berlaku jika dana yang disetor dimaksudkan untuk tabaru atau dana kebajikan. Biasanya nominalnya kecil untuk alokasi dana tabaru ini. Oke, itu mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.